Sama nenek dua nih. Gaya murid gaya ini ki apa bok? ini juga tidak mau. Yang penting mungkin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukhari Buan. Kita penggerak di lapangan ada 2 orang untuk mencari anak yatim di desa-desa tetangga dan juga di Desa Labopulo. Kita kumpulkan di di 2 kecamatan adalah jumlahnya 85 orang yang kita sering membagikan mereka sembako. Anggota ada mencari dana ada 3 orang yang bisa memberikan dana untuk kita membeli sembako. Dananya untuk masjid ini insya Allah Allah akan meridhoi semuanya. Mudah-mudahan semua perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak sia-sia. Allah tetap menghitung semua amal kebaikannya di sisinya, insya Allah. Nama Sesi. Anak 6. Anak 6. Laki ditinggal dan mati. Laki ditinggal mati. Saya minta bantu. Minta bantu. Tolong saya. Tolong saya. Saya susah. Saya susah. Rumah susah, makan susah. Rumah susah, makan susah. Pakaian susah. Pakaian susah. Sekolah anak susah. Anak sekolah susah. Semua susah bagi Semua saya. susah. Bagi saya. Bagi saya. Tolong. Tolong. Saya minta tolong. Saya minta tolong. Foto kalian nah. Ya, foto kami yang dapat mau. Jadi bapak ini dulu buta, anaknya cacat, belum punya rumah juga. Jadi kita dulu seadanya kita memberikan dukungan bantuan untuk bagaimana supaya matanya bisa kembali normal, dan alhamdulillah sekarang udah normal. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mungkin rumah kecil satu lah buat mereka itu biar lebih nyaman, karena hari ini mereka masih hidup numpang di keluarga di sini. Mungkin ada keluhan dari sudah berapa lama sembuh matanya? Dari bulan 9 sampai si bulan 2 ini kan. Sebelah kanan jalan targetnya 6 bulan sudah, yang sebelah kiri targetnya baru 3 bulan. Jadi penyembuhan total 6 bulan dan 1 tahun begitu. Jadi sekarang penghidupan kami hanya numpang di rumah keluarga begini sambil menunggu di mana ada kemampuan, di situ baru kita bisa bergerak. Tapi kalau sebelum ada kemampuan masih numpang di sini buat sementara begitu. Dan alhamdulillah sekarang udah aktif di masjid setelah sembuh, belajar sholat, dan anak-anaknya satu juga anak santri saya di masjid. Jadi insya Allah kalau memang nanti ada kemauan juga kita akan kirim ke pondok. Cuma yang anak yang satu ini memang karena cacat sehingga memang tidak bisa ditinggalkan. Istri sekarang Istri masih di Malaysia. merantau. Ya, masih di perantauan gitu. Sambil mencari rezeki, kita menunggu saja ada rezeki baru dia pulang gitu.
Untuk sementara ini saya bertungkus lumus sama anak-anak yang ada di sini lah. Bagaimana dengan dukungan untuk pembangunan masjid? Ya semuanya itu kami bantu dengan ikhlas. Apa adanya yang kami bisa dapat bantu gitu. Dan apa adanya juga kita dapat menikmati di sana begitu. Tidak ada yang berlebihan bagi pribadi saya. Begitu. Ada manfaat masjid untuk keluarga, Ya. maksudnya bisa datang ngaji. Bisa datang ngaji, bisa datang sholat gitu. Makanya tiap kali kita mau makan di sana dia selalu datang sini lihat anaknya udah makan dulu. Ya. Nama saya Muhammad Ramadan. Dulunya mantan Katolik. Sebenarnya saya masuk Islam itu berawal dari saya baca buku Islam yang judulnya saya sudah lupa. Kebetulan waktu itu saya kerja di Jakarta di restoran golf Pondok Indah. Pas hari libur ada teman sekampung yang datang main di kontrakan saya. Dia bawa buku Islam. Terus saya itu kan pada dasarnya hobi senang baca buku. Jadi saya pinjam, saya baca di situ. Kebetulan saya buka dapat ayat Ali Imran 85 ayat Ali Imran ayat 85. Bunyinya barang siapa yang memilih agama selain Islam jalannya ke neraka dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Di situ saya berpikir ini kok berani sekali ada yang bisa bilang begini ya. Padahal kalau di Indonesia itu kan kita punya keyakinan bahwa semua agama itu baik, benar. Ini yang membuat saya berpikir. Lalu saya membandingkan antara ajaran Katolik dengan Islam. Kalau ke dalam Katolik kan setiap bayi ketika lahir langsung membawa dosa warisan. Dosa warisan itu kan yang dimaksudkan dosa warisan itu dosa yang dibuat oleh Nabi Adam. Saya berpikir orang lain yang berbuat salah, kenapa saya harus ikut menanggung kesalahannya? Jadinya tidak sampai 1 minggu saya langsung bilang ke teman yang orang Blitar, Mas tolong besok antar saya ke rumah sakit Fatmawati. Dia bilang kenapa? Saya mau masuk Islam, sunat dulu. Nah, pas bulan puasa, seminggu sebelum bulan puasa saya sudah sunat. Jadi pas bulan puasa saya dikasih nama Muhammad Ramadan. Itu awalnya. Jadi sekarang ini setelah pulang kampung saya melihat kondisi umat di Adonara. Kebanyakan Islamnya masih bercampur dengan syirik. Banyak. Jika untuk menyelamatkan generasi anak-anak dari bawah, ya seharusnya ada wadah yang seperti Anijam ini, yang kira-kira nanti ke depan ya insya Allah sebagai sentra untuk mendidik anak-anak dari bawah, generasi muda, supaya menuntut ilmu agama. Insya Allah kembali imannya jadi iman tauhid, ya kuat gitu. Jangan sampai seperti bapak-bapaknya, mamanya yang ngakunya Islam, sholat ya sholat, tapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Itu yang harus kita selamatkan iman anak-anak dari bawah dulu gitu. Nama saya Zaharudin Bedah dari Kian. Dulu aku mualaf
Aku masuk Islam tahun 70-an. Aku ikut mengaji. Setelah tamat mengaji, aku dipilih sebagai muazzin. Setelah muazzin, saya dipercaya untuk jadi pembantu imam di masjid pertama di dusun Tiga Loga. Masjid pertama. Kemudian aku kembali ke dusun 1 desa, kemudian di masjid 2, Masjid Budi Mulia. Sampai di Masjid Budi Mulia banyak juga murid saya. Di Masjid 20 ternyata banyak jamaah juga yang ikut di masjid itu. Jadi jamaah juga banyak, jadi punya tempat itu tidak luas kan, jadi aku berusaha dengan Bapak Fajar untuk mencari satu lokasi untuk membuat masjid baru di rumah. Jadi banyak juga anak-anak kelihatan tidak kurang itu pengajian, jadi aku bentuk dengan satu pengajian untuk ke ibu-ibu untuk mengajar anak-anak SD ini, karena ada sekolah SDK jadi pengetahuan agama Islam itu kurang. Jadi aku suruh ibu-ibu untuk mengajar anak-anak dari SD, SR, MTE, TK, anak Islam untuk masuk di Bung Umar, tapi ada juga yang ikut. Sekarang ada banyak juga yang tidak ikut. Jadi saya berharap supaya ke depan ini mudah-mudahan ada rezeki dan minta bantuan dari para donatur karena itu bisa membantu kami untuk bisa belajar agama lebih kuat, bisa bagus.